Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Melanjutkan ngaji kitab Wasiyatul Mustafa, kita tawasul terlebih dahulu agar mendapatkan barokah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an wa ila hadrati Syekh Asif bin Barkhaya radhiyallahu anhuma wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ila walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara, khususan ila muallif hadzal kitab Wasiyatul Mustafa. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala musannifur rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasol fit taubati ing dalam nerangaken bab taubat. Qala dawuh sinten Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, ya Ali, ya Ali, la taubata, ora ono taubat iku maujud litaibi ketuwi wong kang taubat hatta yaghsila sehingga berseni sapa taib batnahu ing wetenge taib minal harami saking barang kang haram biti bikasbihi kelawan bersiye penggaweane taib. Ya Ali, ya Ali, idza lam yakun tatkalane ora ono sapa ala alimu wong kang alim iku taqiyan wong kang wedi dhelat dadi apa mawidatu nasihate alim ala kulubin nasi ing atase atine menungso kama yadhillu kaya dene dadi apa al-qatru tetesan ala baydin nu'ami ing atase ndoke manuk wasofalan watu alus. Sekarang menjelaskan tentang taubat. Kanjeng Nabi dawuh, wahai Ali, taubat itu tidak ada artinya sehingga orang yang bertaubat itu mau membersihkan perutnya dari barang yang haram dengan pekerjaan yang baik. Nah, niki maksudnya pekerjaan yang halal. Jadi taubat itu tidak akan ada harganya ketika tidak diiringi dengan bersihnya apa yang ada di dalam perutnya. Artinya apa? Harus mengkonsumsi makanan yang halal. Nah, ada makanan yang halal berarti harus dibersihkan dari makanan-makanan yang haram. Nah, haram ini ada dua, sahabat. Yang pertama adalah haram lidatih atau haram yang memang dari zatnya ini sudah haram. Ini seperti yang ada di dalam Al-Quran. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghaira baghi wa la 'adin fala isma 'alaih innallaha ghafurur rahim. Al-ayah. Yang haram itu apa? Yang haram lidatih atau memang haram dari jenisnya, bentuknya ini sudah haram. Di antaranya adalah maitah, bangkai, kemudian adam atau darah. Napa niku nek wong Jawa dedeh. Nah, niki itu haram. Alaikumul maitata waddama lahmal khinzir, kemudian dagingnya babi. Lah ini kan sudah jelas keharamannya dari bendanya sendiri itu haram. Termasuk khomer, lah itu juga haram. Ini yang dinamakan haram lidatih. Kalau dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair itu ada
istilah di dalam usul fiqh itu idzajtama'al halal wal haram ghulibal haram. Kalau ada barang yang halal kemudian bercampur dengan sesuatu yang haram, maka sama haramnya hukumnya. Contohnya misalkan kalau misalkan ada daging kambing tapi kok dimasak barengan dengan daging celeng atau daging babi, maka daging kambing ini jadi haram juga. Nah ini, jadi ketika ada percampuran barang yang halal tapi halal lidatih, kemudian kecampuran dengan barang yang haram lidatih juga, maka menjadi haram. Nah, ada juga yang namanya haram likasbi atau haram dari cara kita mendapatkannya, atau bisa disebut juga dengan haram lisababi, haram dari sebab kita mendapatkannya. Contohnya kados nopo? Seperti mangga. Nah, mangga ini kan jelas halalnya, boleh. Tapi kalau mangganya itu didapatkan dari nyolong, meneng-meneng ningali wit mangga, nggih, wit po. Terus mantung ngoten niku, iku nggone sapa rek nggone tangga, wong gak ono dijupuk. Nah niki mangganya itu zatnya halal, tetapi karena mendapatkannya dari jalan mencuri, maka itu menjadi haram. Maka kalau haram likasbihi macam ini tidak bisa kita menggunakan kaidah fikih idzajtama'al halal wal haram ghulibal haram, tidak bisa. Tapi kita bisa menggunakan kaidah fikih yang tafriqu bainal halal wal haram, yakni memisahkan antara yang halal dan juga haram. Contohnya karena kita ini kan kalau bekerja itu juga kita tidak tahu, ya tidak jelas mana yang halal dan haram, tapi ketika kita mendeteksi bahwa harta yang kita dapat itu termasuk di dalamnya ada yang haram, ini kita bisa memakai kaidah yang tafriqul halal minal haram. Jadi ketika sudah bercampur harta ini, jadi satu, misalkan dari sumbangan, lalu kemudian kita tahu ada sumbangan, kita ngumpulkan donasi ngoten nggih misalkan. Lalu dari donasi ini kita tahu ada salah satu orang itu yang menyumbang, tetapi itu sudah jelas uangnya adalah uang yang haram, misalkan uang dari korupsi. Nah, lalu dia kok nyumbang, padahal kedeteksi wae iki wis jelase duite gak jelas nggih. Syubhat itu tuh mendekati haram juga. Bahkan kalau orang itu sering melakukan barang-barang yang syubhat, sering mendapatkan barang dengan cara yang syubhat, itu sama dengan mendekati yang haram. Jadi misalkan contohnya ada orang ini yang menyumbang tapi kok dia ini koruptor. Lah, maka caranya adalah tafriqul halal minal haram. Yang halal itu dirinci, uang yang halal niku dirinci dari siapa saja, kemudian yang haram ini dari siapa saja, lalu keluarkan yang haram. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah mengembalikan kepada yang berhak. Nah, tidak dikembalikan kepada orangnya tadi, tetapi dikembalikan kepada yang berhak. Tapi kalau tidak diketahui, ini punya siapa ya yang diambil, yang dikorupsi ini, maka bisa disedekahkan atas nama pemiliknya. Ini ketika seseorang bertaubat, tetapi harus diiringi dengan bersihnya apa yang masuk di dalam perutnya. Bahkan dikisahkan orang yang makan barang yang haram lidatihi, haram yang dari zatnya itu sudah dinas bahwa itu haram, maka ibadahnya tidak akan diterima selama 40 hari. Nah, maka kalau kita menghendaki untuk bertaubat, maka harus juga diiringi dengan membersihkan harta-harta kita dari barang-barang yang haram. Lalu kemudian setelah itu jangan diulangi, namanya taubat itu ya taubatan nasuha, taubat yang ada unsur nadam atau penyesalan, lalu kemudian tidak diulangi lagi dengan cara apa? Bikasbihi, dengan mencari penghasilan atau ma'isyah melalui jalan yang halal, yakni pekerjaan yang halal. Kemudian wahai Ali,
Ya Ali idza lam yakunil alim taqiyan dhallat maw'idatuhu ala qulubin nas kama yadhillul qatru ala baydin nu'ami was-safa. Lalu di sini dijelaskan bahwa orang alim yang tidak bertakwa itu ketika dia ini mau idhoh, ketika dia menasehatkan sesuatu itu tidak akan bisa masuk ke dalam hatinya manusia. Jadi apa yang dia ucapkan itu sama halnya seperti tetesan air yang menetes di atasnya telurnya burung atau di atasnya batu yang licin. Artinya apa? Percuma. Nah, orang alim yang dimaksud di sini itu apa? Orang alim itu maknanya adalah orang yang mengetahui. Nah, tapi kalau di sini itu ditaksiskan, dikhususkan untuk orang alim yang faham agama. Nah, ini alim dalam hal agama. Jadi meskipun seorang kiai, seorang ustadz, seorang gus, bunyai, ning, ustadzah, tetapi ketika dia ini menyampaikan ilmu agama terutama atau menasehatkan tentang ilmu agama, tetapi kok dia ini karakternya orang yang tidak bertakwa. Tidak bertakwa ini apa? Tidak takut kepada Allah. Artinya kalau orang tidak takut kepada Allah, dia cenderung melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang dosa. Maka percuma meskipun alim atau meskipun dia ini pandai di dalam ilmu agamanya banyak, pinter, tabahur, bahkan sampai detail tentang ilmu agama, tetapi kalau tidak diiringi dengan ketakwaan, maka tidak akan bisa masuk ke hatinya manusia. Nah, berbeda dengan orang alim, tapi alim dalam hal kedokteran. Nah, meskipun dia ini tidak bertakwa kepada Allah, ini nasihatnya itu masih laku, ngoten nggih. Jadi dokter senajan gak bertakwa itu nasihatnya masih digugu, masih resepnya masih bisa ditebus. Kemudian ilmuwan misalkan, ilmuwan ini meskipun dia ini tidak bertakwa, tetapi hasil penelitiannya itu tetap kredibel, tetap dipercaya orang, tetap dipakai orang. Nah, tapi berbeda ketika orang yang alim dalam hal agama, pinter dalam hal agama, tapi kalau tidak diiringi dengan ketakwaan kepada Allah, maka tidak akan bisa ditransfer ilmunya masuk ke dalam hati para jamaah. Maka orang yang alim itu harus diiringi dengan akhlak yang baik, harus diiringi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Ali, idza madha tatkalane wis lewat alal mukmini ing alatase wong mukmin apa arbauna petang polo apane sobahan waktu isuk walam yujalis lan ora sowan al ulama ing ulama kosa mongko dadi kosong apa qalbuhu atine mukmin wajasara lan kendel wani alal kabairi ing atase nglakoni pira-pira dosa sing gedhe. Ketika seorang mukmin atau orang yang beriman ini 40 pagi, ini maksudnya 40 hari nggih. 40 hari ini kok tidak sowan kepada ulama, tidak menimba ilmu, tidak mengikuti kajian, tidak duduk bersama para ulama. Ini di sini dijelaskan walam yujalisil ulama. Jadi tidak duduk bersama ulama, artinya adalah mengikuti kajian keilmuan dari para ulama atau paling tidak sowan kepada para ulama. Nah, kita kalau biasanya sowan itu kepada para kiai, kepada bunyai, kepada para alim ulama, itu kan pasti kita tidak akan mungkin diam-diaman, silent treatment kan tidak mungkin. Tetapi pasti kita akan didawuh-dawuhi, akan dinasehati. Nah, ini kan mengandung ilmu juga. Nah, sedangkan orang yang tidak mau gerak untuk sowan kepada ulama, tidak mau mencari ilmu, tidak mau mendatangi majelis-majelis ilmu, maka hatinya ini akan kosong. Wajazaru alal kabair, dan cenderung berani untuk melakukan dosa-dosa besar. Li'annal ilma, kronos tuhunnya ilmu, iku hayatul qalbi. Dadi uripe
hati. Jadi hidupnya hati itu bila diisi dengan ilmu. Kalau kita diam-diaman saja tidak mau mencari ilmu, tidak ada ghirah sama sekali untuk datang ke majelis yang mengandung ilmu, maka hati kita ini ya kosong, kerontang, kering kerontang, garing. Nah, maka sebagai orang yang mukmin itu berarti harus diiringi dengan mencari ilmu. Ya Ali, ya Ali, innallah stuhni Gusti Allah iku la yastahi, ora isin sinten Allah atau ora segan-segan. Allah tidak akan segan min adzabil ghaniyin saking ngadab wong sugih, sarikin kang nyolong. Wa alimin lan wong alim fasikin kang fasik. Wahai Ali, innallaha la yastahyi min adzabil ghaniyin sariqin wa alimin fasiqin. Sesungguhnya Allah itu loh tidak akan segan-segan, gak isin blas, gak sungkan blas. Kalau kemarin kita ngaji, Allah itu kan wonten rasa sungkan nggih. Nah ini man dzakarallah qabla al-fajri wa qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha istahyallahu ayyu'adzibahu binnar. Kalau kemarin kita sampai pada bab zikir, orang yang mau berzikir pada 3 waktu, yakni sebelum subuh, setelah subuh, dan sebelum maghrib, Allah itu sungkan mau mengadab. Lah, ini sudah tidak mau berzikir, lalu kemudian dia ini orang kaya, tapi kok mencuri, wah itu Allah tidak akan segan-segan untuk mengadab orang yang kaya, tetapi kayanya itu hasil dari mencuri. Sarik itu tidak hanya dimaknai mencuri era modern sekarang nopo, nggih korupsi. Masya Allah, naudzubillahi min dzalik. Allah itu boten mungkin sungkan ambek wong sugih, wong sing duwite akeh, tapi duwite diambil dengan dari cara nyolong utawa korupsi. Atau Allah itu tidak segan mengadab orang yang alim, orang yang pinter sing pandai dalam ilmu agama, tapi kok diiringi dengan kefasikan. Fasik niku napa? Fasik ini orang yang rusak. Orang yang tidak melaksanakan perintah Allah dan tidak menjauhi perintah-perintah Allah. Nah ini Allah tidak akan segan untuk mengadab. Memangkani dungane awak dhewe iki nggih gak cuma donga supaya dadi wong sing alim, tetapi juga menjadi orang yang bertakwa. Takwa niku napa sih? Imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Tidak hanya menjalankan perintahnya Allah, tetapi sekaligus menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Tapi sudah dasari menungso niku nek imtitsalu awamirillah niku gampang asline sahabat. Jadi bertakwa itu harus ada dua unsur. Nah, lawani takwa niku napa? Fasik niku wau. Bertakwa ini ada 2 unsur yang termasuk menjadi haknya Allah, ada 2. Yang pertama itu adalah menjalankan perintah Allah, yang kedua menjauhi larangan Allah. Tapi dasari manusia itu lebih mudah untuk menjalankan perintah Allah. Sing abot niku napa? Menjauhi yang dilarang oleh Allah. Ngelakoni sembayang 5 waktu fi awalil waktu on time, tapi kadang susah untuk menjauhi yang dilarang oleh Allah. Nggih, ngentit tagak, gosok tagak, korupsi tagak. Korupsi niku gak cuma pejabat-pejabat, nggih. Korupsi niku di tingkat komunitas kecil mawon nggih enten korupsi. Nah niki maka hati-hati ojo sampai awak dhewe iki dadi wong sing sugih tapi sugih teko nyolong, wah niki mboten bakal barokah. Wis gak barokah disiksa pisan karo Gusti Allah. Naudzubillahi min dzalik. Utawa dadi wong alim nggih, ya pinter agamane, ya hafal Quran, ya pinter maca kitab nggih, tapi fasik. Fasik niku wau napa nggih iku mau salah sijine teko loro niku nulayani hake Gusti Allah.
Di antaranya tidak melaksanakan perintah Allah atau mendekati yang dilarang oleh Allah. Naudzubillahi min dzalik. Faslun utawi ikilah fasal fi hifdzil lisani ing dalem bab ngrekso lisan. Qala dawu sinten Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, la tu'ayyir ojo nyacat sira ahadan ing wong suwiji bima kelawan barang fihi kang tetep ing dalem janganlah kamu menghina seseorang dengan sesuatu yang memang sudah ada pada diri orang tersebut. Jadi kita itu tidak boleh menghina, gak oleh nyacat uwong. Kenapa? Fama min lahmin mongko ora ono utawi sangking daging illa kejaba wafihi iku tetep ing dalem lahmun azmun utawa tulangi utawa balung. Wala kafarata lan ora ono kafarat iku maujud lil ghibati kedue wong kedue dosa rasan-rasan hatta yastahillahu sehingga jaluk halal sapa wong sing ghibah hu maring wong kang den ghibahi au yastaghfira utawa njaluk sepura sapa wong sing ghibah lahu maring wong kang den ghibahi. Nah, di sini menjelaskan tentang fasal pentingnya menjaga lisan. Nah, Kanjeng Nabi dawuh, janganlah kamu nyacat atau merendahkan atau menghina seseorang karena yang ada pada dirinya. Karena tidak ada daging yang tidak bertulang. Nah, ini seperti ini peribahasa. Tidak ada daging yang tidak bertulang, tidak ada mawar yang tidak berduri, tidak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia ini yang bebas dari cacat, tidak ada manusia yang bebas dari aib. Makanya tidak usah ngumbar aib menungso, tidak usah ngilokno menungso krono aib utawa krono sesuatu yang ada pada dalam diri manusia itu, karena kita semua itu sama, pasti punya aib. Kemarin sampun dijelaskan, perlakukan manusia itu sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Nah, dan tidak ada tebusan bagi orang yang melakukan dosa ghibah utawa rasan-rasan ya. Review kehidupan orang lain utawa unboxing kehidupan orang lain, dosane wong liya, sehingga seseorang yang rasan-rasan ini atau orang yang berghibah ini meminta halal dari orang yang dighibahi atau meminta maaf kepada orang yang dighibahi. Nah, di sini dikatakan la tu'ayyir ahadan bima fihi. Nggih. Ini mengingatkan kula pada surah Al-Hujurat, betapa di dalam Al-Quran itu juga sangat memperhatikan bahwa bullying atau ngilokno atau perundungan ini sangat dikecam oleh Allah dan Rasulnya. Dalam Al-Hujurat itu ada 3 jenis bullying verbal yang sifatnya verbal atau sifatnya ucapan atau sami kados konteks di dalam kitab ini la tu'ayyir ahadan bima fihi. Jadi yang sudah ada pada diri orang lain ini gak oleh dicacat. Di dalam surah Al-Hujurat itu ada 3 jenis la yaskhor qaumum min qaumin itu kalau di dalam ayatnya itu, kemudian wala nisa'um min nisa'in. Kemudian satu layas khor, yang kedua itu ada wala talmizu, kemudian wala tanabazu. Yang layas khor ini adalah bullying jenis merundung, jenis dengan perlakuan, dengan gestur tubuh, sama dengan ini tadi la tu'ayyir. Misalkan ada orang yang pendek, sampean kok endek sih. Ada orang yang pesek, sampean kok pesek sih. Ada orang yang kulitnya eksotis misalkan, sampean kok eksotis sih kulitnya. Atau ada orang ini yang dari segi fisik ini berbeda dengan
yang lain, maka tidak boleh kita menghinanya. Nah, dalam surah Al-Hujurat itu juga termasuk perhatian khusus, karena asbabun nuzulnya itu justru adalah memperingatkan Sayyidah Aisyah ketika itu Kanjeng Nabi menikah dengan Sayyidah Sofiyah. Sayyidah Sofiyah itu kan ukuran tubuhnya pendek, ngoten nggih. Lalu kemudian Sayyidah Sofiyah ini juga keturunan orang tuanya ini Yahudi. Karena Sayyidah Aisyah ini cemburu, lalu Sayyidah Aisyah membuli, merundung Sayyidah Sofiyah dengan mengatakan dengan gestur tubuh. Jadi Sofiyah itu ukurannya segini, jadi pendek maksudnya. Dan dia juga keturunan dari Yahudi. Lalu setelah itu turun ayat surah Al-Hujurat itu yang untuk memperingatkan bahwa siapapun itu, meskipun itu istrinya Nabi yang memiliki status sosial berbeda dengan yang lain karena ini istrinya Nabi, itu pun juga tetap diperingatkan oleh Allah bahwa kamu tidak boleh menghina kaummu, wala nisa'u min nisa'in. Janganlah perempuan itu merendahkan perempuan yang lain, karena bisa jadi ayakunna khairum minhun. Bisa jadi yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Lalu konteksnya dalam surah itu Kanjeng Nabi mengajarkan Sayyidah Sofiyah untuk melawan perundungan. Jadi ketika Sayyidah Sofiyah ini curhat kepada Kanjeng Nabi bahwa dia direndahkan karena keturunan Yahudi, lalu dirundung karena tubuhnya ini pendek, Kanjeng Nabi mengajari, katakanlah bahwa Harun itu adalah bapakku, maksudnya keturunan dari Harun, dan Musa itu adalah ammi, pamanku itu Musa, dan Muhammad zauji, dan aku Muhammad itu adalah suamiku. Jadi cara melawan orang yang merundung itu satu dengan jawaban yang tegas dan juga cerdas, dengan tidak merundung balik. Nah, ini salah satu cara untuk melawan orang yang membuli kita. Nah, ini artinya adalah orang yang membuli itu tidak baik. Karena tidak ada daging yang tidak bertulang, meskipun lidah yang katanya orang lidah tidak bertulang, itu tetap lidah itu ada tulangnya meskipun tulang lunak. Maka wala kafarata lil ghibah, tidak ada tebusan, tidak ada tebusan untuk menebus dosa ghibah. Kecuali orang yang ngerasani ini tadi atau yang berghibah ini tadi meminta maaf dan meminta halal kepada orang yang dighibahi. Nah, yang dinamakan ghibah ini, ghibah itu kan beda dengan fitnah. Kalau ghibah itu ya memang itu yang terjadi. Beritanya itu benar. Loh, berita yang benar itu pun ketika disebarkan, ya berita yang benar tapi konteksnya buruk, ngoten nggih. Ketika disebarkan itu tidak ada penebus dosanya kecuali langsung minta maaf kepada orang yang kita ghibahi. Makanya kalau nanti lebaran itu kan orang biasanya itu kan malu gitu, tiba-tiba minta maaf. Sepurane yo awakmu tahu tak ghibahi. Wah, itu nanti ya selain membuat orang yang kita ghibahi itu juga penasaran, aku mbok ghibahi opo, dan nanti marah dan membuat permusuhan, maka momen ketika lebaran itu adalah momen untuk saling menghalalkan, saling meminta maaf. Makanya Riyadin itu kesempatan buat kita untuk minta maaf kepada orang yang biasa nih kita rasani. Jadi padahal itu ghibah itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang yang buruk tetapi itu benar, itu pun tidak boleh. Apalagi sampai fitnah, menyebarkan sesuatu yang tidak benar. Lah, al-fitnatu asyaddu minal qatl, kalau di Al-Qur'annya itu begitu. Maka semoga kita terhindar dari dosanya
menghibai orang lain. Nah, ya Ali ma khalaqa ora nyiptakaken sinten Allah fil insani ing dalem menungso afdalu ing perkara kang luwih afdol utawa luwih utama minal lisani ketimbang lisan yadkhulu melbu sapa insan al jannata ing swarga wa yadkhulu lan melbu sapa insan annara ing neraka fasjun maka penjara no sira hu ing lisan fa inna kronos tuhune lisan iku kalbun koyok dene asu akurun kang galak. Wahai Ali, ma khalaqallahu fil insani afdhala minal lisan. Jadi Allah itu tidaklah menciptakan sesuatu yang lebih utama pada diri manusia ini kecuali lisan. Dari lisan ini kita bisa masuk surga. Dan dari lisan juga kita bisa masuk neraka. Nah, makanya salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia ini dari bagaimana cara dia menjaga mulutnya. Lah, kalau konteksnya pada saat ini tidak lagi salamatul insan fi hifdzil lisan, tetapi juga salamatul insan fi hifdzil jawal. Nopo jawal iku HP. Jadi selamatnya manusia itu kalau zaman dahulu itu fi hifdzil lisan, kalau sekarang ditambah dari caranya dia menjaga jari-jarinya ketika dolanan HP. Kalau zaman dahulu orang bergibah, orang ngilokno langsung. Zaman sekarang iso ditambahi. Nopo setan gepeng HP. Jadi orang tidak hanya menghina lewat secara langsung, tetapi zaman sekarang itu orang mudah sekali menghina. Tadi kula sebutkan ada, tadi belum lanjut. Ada layas khor ini menghina dengan perilaku, merundung dengan perilaku verbal. Tadi menghina pendek, pesek, turunan Yahudi dan lain sebagainya. Kemudian wala talmizu. Kalau wala talmizu itu adalah merundung atau membuli dengan ucapan, jadi diilok-ilokno kados wau keturunane Yahudi. Lah itu namanya wala talmizu. Kemudian wala tanabazu bil alqab yang ketiga. Wala tanabazu bil alqab ini adalah memberikan lakop atau memberikan gelar-gelar atau lakop buruk kepada seseorang. Kalau zaman dulu itu nopo nggih? Rame cebong, kampret ngoten nggih. Ya Allah, gara-gara pilpres. Lah itulah memberikan lakop yang buruk kepada orang lain itu tidak boleh. Lalu kemudian menghina dengan mempresetkan namanya itu juga tidak boleh, apalagi sampai menyakiti orang lain. Nah, intinya nyacat itu tidak boleh. Aku mau hati-hati terhadap lisan, termasuk menjaga lisan ini dari 3 perkara tadi: menghina dengan gestur, kemudian menghina dengan ucapan, dan menghina dengan pemberian lakop yang buruk. Maka fasjunhu, maka jagalah, penjarakan lisanmu ini dari mengucap kata-kata yang buruk yang ditujukan untuk menghina atau menyakiti orang lain. Meskipun guyon niku nek wong sing dijak guyon niku padha-padha guyu. Lah, tapi lek sing dijak guyon niki kok akhire huhu. Lah niki berarti gak dadi nanggone guyoni, tapi dadi tenggene pembuliani. Fa innahu kalbun akurun, sampai diistilahkan bahwa lisan itu seperti anjing yang galak. Maka dia itu menyalak-nyalak ngoten nggih. Dadi mboten menyala-nyala, menyalak-nyalak.
Karena tidak bisa menjaga lisan, maka akan bisa menyakiti orang lain. Anjing itu kan ketika menggigit, apalagi anjingnya galak lah, ini kan resiko terkena rabies, kemudian terinfeksi menjalar ke seluruh tubuh. Lah ini saking bahayanya lisan itu sampai diumpamakan seperti anjing yang galak. Ketika dikeluarkan menggonggongannya, apalagi anjing yang galak, guguknya ini juga membuat orang lain takut, membuat orang lain kena mental, membuat orang lain merasa terintimidasi. Nah, apalagi sampai kata-kata itu menggigit. Nah, ini hati-hati. Ya Ali la tala'an, ojo ngelaknat sira musliman ing wong muslim. Wala dabbatan, walalan ojo ngelaknat dabbatan ing hewan, ing kewan, hewan melata nggih, dabbah itu. Fatarji'a mongko bali apa laknatu laknat alaika ing atase sira. Kemudian sebagai seorang muslim maka diharamkan juga melaknat orang yang sama-sama muslim. Ini wala dabbatan. Nah, ini yang menarik ini. Tidak boleh melaknat orang muslim, tidak boleh juga melaknat hewan yang melata. Dabbah niku dimaknai hewan yang melata, tapi ada juga yang memaknai hewan yang berkaki 4. Apapun itu intinya tidak boleh melaknat orang muslim dan tidak boleh melaknat hewan. Intinya nopo? Meskipun hewan, berarti Kanjeng Nabi itu sangat-sangat memperhatikan hak-hak manusia dan juga hak-hak hewan. Maka tidak boleh menyiksa hewan, tidak boleh membunuh hewan, bahkan membunuh hewan yang melata. Dabbah bisa dimaknai hewan yang melata, koyok dene nopo ulo, nggih. Ini kan termasuk hewan yang melata. Ini juga tidak boleh dilaknat, dibunuh pun tidak boleh, selama dia tidak mengganggu kita terlebih dahulu. Dengan kita misalkan berburu hewan-hewan yang melata niki wae nggih, berburu kulite dimanfaatno, ini kan sama dengan merusak ekosistem, merusak mata rantai lah. Itu nanti hewan itu juga memiliki rasa dirusoni niku akhirnya nanti bales ning kene menungsoi. Maka Kanjeng Nabi dawuh, janganlah kamu melaknat orang muslim dan juga hewan. Tidak boleh melaknat orang muslim. Fatarji'ul la'natu alaika. Lah, karena nanti kata-kata yang diucapkan yang berupa laknat itu tadi akan kembali kepadamu. Jadi sistem ini kata-kata yang kita ucapkan berupa makian atau laknat. Laknat itu adalah lawan dari rahmah, jauh dari kasih sayang, laknat. Maka yang diucapkan ya sing elek-elek, sing gak ono belas kasihannya, yang bernada merendahkan. Ini laknat, kata-kata laknat. Maka laknat ini sistemnya itu tidak kita melaknat lalu kemudian tertuju pada orang yang kita laknat, tidak begitu. Tetapi melaknat orang itu kata-katanya akan naik ke langit. Nah, sedangkan langit itu menutup, tidak mau menerima kata-kata yang ada unsur melaknat, apalagi melaknat sesama muslim. Lalu kemudian kata-kata laknat ini turun ke bumi. Nah, laknat yang turun ke bumi ini juga bumi menutup, tidak mau menerima. Nah, lalu laknat ini berjalan-jalan, dia bergerak terus ke kanan, ke kiri sampai menemukan pada orang yang dilaknat. Ketika laknat itu sampai kepada orang yang dilaknat dan laknat ini merasa pantas, misalkan oh iki pantas iki dilaknat koyok ngini, memang kelakuannya koyok ngini. Lah, lalu kemudian ketika pantas orang ini dilaknat, maka dia akan menetap pada orang yang dilaknat. Tetapi kalau orang yang dilaknat ini tidak pantas menerima kata-kata laknat, dan yang bisa menilai pantas atau tidaknya itu bukan manusia tetapi langsung pusat, langsung Gusti Allah. Maka ketika laknat ini gak pantas nanggone wong sing dilaknat, lalu dia akan kembali kepada yang melaknat. Loh, bayangkan betapa kata-kata yang buruk itu dikhawatirkan akan kembali ke kita. Makanya ada istilah juga ketika kita berdoa itu tidak boleh doa buruk. Doa buruk itu dikhawatirkan nanti akan kembali kepada kita.
kita. Lalu piye lek dirasani, lek dilarani, mosok yo menengai. Ya sudah, berdoa agar kita diberikan ketabahan dan Allah mengganti dengan kebahagiaan yang lain. Karena rugi kalau kita mendoakan orang lain buruk, itu rugi ya. Mending untuk kebahagiaan diri sendiri. Lah inilah bahayanya dari lisan. Maka fasjunhu, penjarakanlah lisan ini agar tidak mengeluarkan kata-kata yang unsur laknat atau kata-kata yang tadi, yang yaskhar, yang talmizu ataupun tanabazu bil alqab. Faslun utawi ikilah fasal fil haya'i ing dalam nerangaken bab rasa malu utawa isin. Qala dawuh sinten Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, ya Ali ya Ali, atinu utawi agama kulluhu sakabehane agama iku fil haya'i tetep ing dalam rasa isin. Wa huwa ya haya iku ang tahfadhu nyento melindungi ya, antahfadha ing nyento ngreksa sira aroksa ing sirah wamalan barang hawa kang nguwadai apa roksun wal batna lan weteng wamalan barang wa akang nguwadai apa batnun utawa weteng. Lalu kita sampai pada faslun fil haya'i atau fasal yang menerangkan tentang rasa malu. Kanjeng Nabi dawuh, wahai Ali, agama itu keseluruhannya isine itu nggih isin. Jadi agama itu seluruh syariat yang ada di dalam agama itu isinya adalah rasa malu. Malu kepada Allah, maka kita harus baik kepada Allah, patuh kepada Allah, taat kepada Allah, malu kepada Rasul, maka kita harus melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Rasul. Malu kalau kita tidak melaksanakan perintah Allah. Intinya adalah rasa malu, malu untuk berbuat maksiat, malu untuk berbuat kejahatan dan lain sebagainya. Tapi malu yang dimaksudkan di sini itu apa? Di antaranya wa huwa an tahfadhur ra'sa, menjaga kepala wa mahawa, dan apa yang ada di dalam kepala. Kepala niki isine nopo? Isine utek, isine pikiran, isine akal, digawe mikir, dan apa yang ada di sekitar kepala kita, wa mahawa, seluruh yang ada pada kepala kita. Berarti ya nopo carane iso ngontrol, bisa mengontrol apa yang ada dalam pikiran kita, nggih. Utek atau pikiran itu kan dia yang paling bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Akal itu tempatnya kita berpikir logis, nggih. Nek ati niku hubungane kali perasaan. Lah ngoten. Akal itu hubungannya dengan berpikir, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Maka jangan sampai kepala kita ini kita gunakan untuk berpikiran buruk kepada orang, berpikiran negatif pada orang, suudzon kepada orang, lalu diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, membayangkan yang buruk-buruk, membayangkan yang jelek-jelek, yang diharamkan oleh Allah. Dan juga wal batna, ya, dan juga perut, wama wa'a, dan apapun yang ada pada perut. Nah, apa isine weteng? Wakeh ono ati. Ngoten nggih salah satunya. Jadi bagaimana caranya kita ini menjaga apa yang ada di dalam kepala kita, ya, termasuk pikiran kita. Jadi dikontrol, jangan sampai pikiran ini belok ke kanan, belok ke kiri, kedah lurus menuju kepada Allah, husnudzan kepada Allah, dan juga menjaga perut kita dari apapun yang ada di dalamnya. Isine weteng nggih kudu dijogo. Dari apa? Kados wau, dari makanan yang haram, nggih. Jadi kalau bisa ini usahakan makanan yang masuk di dalam tubuh kita ini adalah makanan yang halal, baik halal lidzatihi atau halal likasbihi, halal dari zatnya atau halal dari bagaimana cara kita mendapatkannya. Iki dawuh guru kula, ketika seseorang itu makan barang yang halal, itu ini bisa mengontrol bagaimana kita berpikir dan bagaimana kita berbuat.
Ngoten. Dadi wong nek makan barang sing haram itu berpengaruh kepada kelakuan seseorang. Sama ketika kita makan barang yang halal, itu sebenarnya tirakat sing paling apa nggih, diarani gampang ya gampang, diarani angel nggih angel. Ketika seseorang itu di dalam perutnya diisi makanan yang halal, niku maksiat niku gak kober mampir. Iku bakal miyak piyambak. Kula nate ditanglet napa sih tirakate supaya anak iki dadi sing soleh solihah. Tirakate nggih niku wau nek awak dhewe iki angel oleh wiritan, angel masani anak, ki tirakate nguwei keluarga ini makanan yang halal. Setidaknya nanti anak-anak ini terkontrol kelakuannya, pikirannya, nggih. Bisa untuk menambah kecerdasan anak ketika anak ini diberikan makanan yang halal. Pengaruh juga di akhlak yang berkarimah. Jadi penting sekali untuk memberikan keluarga kita makanan yang halal. Nek wis mangan halal niku kita gak perlu pasang CCTV, anakku ning ndi iki khawatir kok ndang nglakoni maksiat, kok ndang pacaran anakku wis gede. Oh mboten, insyaallah ketika sudah diberikan makanan yang halal, maksiat itu bakalan miyak dewe atau minggir-minggir piyambak krono sungkan. Lah ini sing makna dari haya utawa sungkan, bisa menjaga isi kepala dan juga bisa menjaga isi perut kita. Pun muga-muga napa sing kula sampaikan ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.